Ketua Majelis Pertimbangan DPP P3 M. Romahur Muzi atau Romi meminta pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum P3 Mardiono beserta jajarannya untuk tobat nasuha lantaran gagal membawa partai itu kembali ke DPR RI. Romi menilai DPP P3 yang dipimpin oleh Mardiono gagal membawa kemenangan di pusat dan daerah. Diketahui dari hasil perolehan suara P3 di Pileg DPR hanya 5,8 juta suara, sedangkan di tingkat DPRD sebesar 7,9 juta suara. Oleh karena itu, Romi meminta kepada Mardiono dan jajaran pengurus harian partainya untuk melakukan tobat nasuha. Ia menjelaskan tobat yang sungguh-sungguh dengan mengakui kegagalannya serta meminta maaf secara terbuka. Kepada seluruh kader atas ketidakmampuannya menjaga P3 di DPR RI. Romi menyayangkan selama ini belum ada permintaan maaf dari Mardiono dan kawan-kawan atas kegagalan itu. Malah muncul pernyataan Mardiono soal merasa dirinya yang tidak gagal sama sekali. Untuk itu ia mengatakan kepemimpinan Mardiono harus dievaluasi secepatnya. Selain karena gagal membawa P3 ke DPR, Mardiono juga dinilai gagal merapat ke pemerintahan. Presiden Prabowo Subianto, kata Romi, menggandeng partai-partai yang tidak mendukungnya di Pilpres 2024. Partai lain pun bisa mendapatkan kursi menteri dan wakil menteri, sementara P3 hanya mendapat kursi utusan khusus presiden. Romi juga mempertanyakan status PLT Mardiono di P3 yang sudah semakin berlarut-larut. Ia mengatakan para pimpinan majelis sudah bersurat ke Mardiono untuk segera menggelar muktamar, tetapi surat itu tidak pernah ia respons. Menurutnya, Mukernas ini harus menjadi forum evaluasi P3 atas kegagalan dalam memimpin partai. Romi menuturkan PLT Ketum P3 termasuk yang terlama dalam sejarah dan sangat tidak sehat. Maaf gitu ya, tapi mungkin tidak spesifik mohon maaf atas kegagalan P3. Mas Romi, itu udah cukup? Menurut saya kan Mukernas ini menjadi forum evaluasi. Ketua Panitia OC sudah menyampaikan,
Pak Mar sendiri juga mengatakan bahwa ini harus merupakan bahan evaluasi total, dan ketika saya menyampaikan seruan untuk taubatan nasuha itu kan ditujukan kepada seluruh jajaran DPP. Kenapa? Karena memang baru kali ini dari 11 kali pemilu yang diikuti P3 tidak masuk ke Senayan. Untuk itu sebagai bahan evaluasi itu adalah kesediaan untuk secara kesatria menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada seluruh kader P3 di Indonesia atas tidak masuknya untuk pertama kali P3 ke Senayan ini, dan tentunya menyediakan diri untuk secara ikhlas menyiapkan muktamar bagi hadirnya calon-calon pemimpin baru P3 baik dari dalam maupun dari luar. Sehingga memang apa yang dikatakan sebagai rejuvenasi tadi, yang dikatakan sebagai peremajaan, itu adalah kesediaan P3 untuk menerima bahkan calon-calon ketua umum yang berasal dari luar Partai Persatuan Pembangunan. Kita tidak bisa hanya berkutat berbicara P3 sebagai partai kader, namun kenyataannya P3 terus mengalami penurunan. Ini harus merupakan momentum introspeksi kepada seluruh kader partai. Mari kita membuka diri, dan saya mengundang kepada seluruh putra-putri terbaik bangsa untuk bersama-sama kita songsong muktamar yang akan diputuskan di Mukernas dan harapan kami di awal tahun 2025 nanti dengan pemimpin-pemimpin baru dan darah-darah segar putra-putri terbaik bangsa untuk memimpin partai ini. Terlalu lama sejarah partai ini untuk hanya sekedar terkubur, karena potensi untuk kenaikan itu masih sangat besar. Bayangkan suara P3 secara nasional untuk kabupaten kota itu masih 8 juta, sementara suara RI-nya hanya 5,8 juta. Seluruh partai parlemen yang lain, suara RI-nya itu jauh lebih besar daripada suara kabupaten kota. Itu artinya apa? Ada kegagalan di level Dewan Pimpinan Pusat Partai yang harus menjadi bahan introspeksi, dan itu ditunjukkan dengan kesediaan secara kesatria mengakui dan membuka diri terhadap siapapun yang akan memimpin partai ini ke depan.